Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam pula kita sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian di surah An-Nisa. Malam ini kita awali dengan ayat yang ke-11 yang sudah dibacakan oleh guru kita tadi, Ibu Duarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma taraka. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu fi auladikum, pada segala anak-anakmu yang telah disebutkan di belakang. Jadi Allah dalam ayat ini yusi, mewasiatkan kepada. Jadi sesuatu yang sangat penting, ya, disyariatkan kepadamu oleh Allah pada segala anak-anakmu. Apa syariat Allah? Atau apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki daripada mereka semua anak-anakmu itu, misal pembahagian dua orang anak perempuan. Ini yang pertama. Jadi bahagian kepada anak laki-laki, dua bahagian anak perempuan. Ini tidak ada apabila berkumpul kedua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki-laki ambil dua bahagi dan anak perempuan ambil satu bahagi. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, seorang yang meninggal, hanya yang tinggal anak laki-laki satu orang, anak perempuan dua. Misalnya juga ada uang 2.000. Anak laki-laki ambil 1.000, anak perempuan masing-masing ambil 500. Ini yang paling mudah yang pertama, yaitu lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapat bahagian dua orang anak perempuan. Dan ini adalah keadilan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena anak laki-laki adalah banyak kebutuhan ketimbang anak perempuan. Yang pertama kebutuhannya adalah memberi mas kawin.
perempuan menerima nafkah. Yang ketiga, anak laki-laki memberi pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya, sementara anak perempuan hanya menerima semuanya. Yang pertama, dia terima setengah harta daripada orang tuanya, kemudian dia terima mas kawin daripada suaminya. Yang ketiga, dia terima pakaian daripada suaminya. Yang keempat, dia terima rumah kepada suaminya. Dan yang kelima, dia terima kesehatan tempat yang semuanya dia terima dari suami sampai pakaian setahun 2 kali. Anak laki-laki hanya satu, dia terima 2 kali sama orang tuanya, satu. Yang lain semua dia berikan. Yang pertama dia berikan mas kawin, kemudian dia berikan nafkah, pakaian, rumah dan sebagainya. Semuanya ditanggung oleh anak laki-laki. Makanya kata Allah, lil zakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaa fawqas nadaini falahunna sulusa ma taraka. Maka jika ada anak perempuan itu di atas 2 orang, jadi ada orang meninggal, dia meninggalkan anak perempuan di atas 2 orang, bisa 3 orang, bisa berapa? Falahunna sulusa ma taraka, maka bagi mereka mendapat 2/3 apa yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi kalau dia lebih daripada 2 orang, dia menerima pusaka 2/3 apa yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sebagai dalil. Ketika orang mengajarkan tentang fikih faraid kepada kita, kita tanya, kau anak perempuan lebih 2 orang 2/3? Ini kata Allah. Maka jika ada mereka itu perempuan di atas 2 orang, falahunna sulusa ma taraka. Maka bagi mereka adalah 2/3 apa yang ditinggalkan oleh mayit. Wa kadzal isnadani, demikian pula 2 orang. Ya, 2 orang. Jadi 2 orang atau lebih. Jadi maka bagi mereka 2/3 apa yang ditinggalkan oleh mayit. Wa in kana wahidatan. Nah, dan jika ada anak perempuan itu 1 orang. Jadi anak perempuan yang tinggal itu hanya 1 orang, maulud itu 1 orang. Falaha nisfun, maka bagi anak perempuan itu mendapat setengah harta. Kalau dia hanya 1 orang, maka baginya mendapat setengah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Wali abawaihi, dan bagi 2 orang tuanya, orang tuanya si mayit itu bapak dan ibu, likulli wahidin minhumas sudus, bagi tiap-tiap satu daripada keduanya mendapat 1/6. Jadi bapak ini sama ini, bapaknya dan ibunya sama-sama mendapat 1/6. Sementara anaknya tadi mendapat setengah kalau dia hanya tunggal 1 orang. Mimma taraka, daripada apa yang ditinggalkan. Ada syarat, ya ada syarat. Tadi wal ummi wal abuwaihi, bagi kedua orang tuanya, 2 orang tuanya si mayit, likulli wahidin, bagi tiap-tiap satu daripada keduanya mendapat 1/6 daripada apa yang dia tinggalkan. Ada catatan. Apa catatannya? In kana lahu waladun, jika ada baginya itu anak. Zakaran atau unsa, anak itu bisa anak laki-laki atau bisa anak perempuan, bisa anak perempuan.
Kita yang meninggalkan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya, kepada dua orang tua kita masih mendapat sepenuh. Jadi ini sebagai dalil juga ya, dalil kepada fikih yang mengatakan ini. Fa'ilam yakul lahu walad, maka jika tidak ada baginya si mayat itu anak, tidak ada anak ya. Ketika dia meninggal dia tidak punya anak. Wa warisahu abuhu, dan mewaris akannya oleh abunya semata-mata. Dia yang ada hanya adalah bapak abwahu, orang tuanya, dua orang tuanya semata-mata, atau beserta istri. Ketika dia meninggal dia tidak punya anak, yang ada orang tuanya atau orang tuanya bersama dengan istrinya. Bagi ummihi, maka ketika itu bagi ibunya mendapat sepertiga. Ibu yang ditinggalkan mendapat sepertiga. Ini hadapi masalah itu, Pak. Kenapa saya katakan seperti ini, Pak? Tentang ibu. Ada orang yang ketika dia meninggal, anaknya tidak peduli dengan ibunya, tapi dengan neneknya. Kenapa ada peduli? Ada orang seperti ini. Dia menyontajio hak nih. Nanti dari materi dari kapuan, dari kepacet dari katanya. Dia mau ada apa? Yang tahu kasus hanti ini, hanti rumah ayah. Ada juga kasus yang pertama meninggal kita sebagai ayah, sebagai anak kita kan meninggal. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, begitu meninggal seseorang itu sudah wajib faraid. Lalu kita tunda sampai setahun. Kita tunda. Tiba-tiba ibu tadi meninggal juga, meninggal ibu. Ketika meninggal ibu, langsung kita bagi kepada anak-anaknya. Untuk ibu kenapa meninggal dia? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kalau ibu kita, ibu si mayit yang meninggal belakangan, dia tidak punya ahli waris yang lain, yang ada hanya anak kita. Karena kalau kita pilih langsung untuk anak-anak kita. Tapi kalau si ibu itu punya anak lain, kalau ibu itu punya anak lain, Pak, anak pada suami yang lain, itu ketika kita faraid, itu mesti kita ambil hak ibu dulu, walau dia sudah meninggal. Kita ambil hak ibu dulu sepertiga, kemudian yang lain diambil oleh anak laki atau anak perempuan. Yang punya ibu itu akan dibagikan kepada anaknya yang lain. Ini biasa kata-kata ketika orang tua kita meninggal, lalu tidak faraid dulu, setahun kemudian ibunya pun meninggal. Padahal ibunya belum ada. Nah, kalau demikian kejadian ketika kita faraid, kita harus ambil hak ibu, di mana ibu itu akan diambil oleh ahli warisnya yang lain. Dapat paham ya? Nah, tadi fa'ilam yakul lahu waladun, maka jika tidak ada baginya itu anak, yang mewarisnya hanya orang tuanya, abwah, bapak ibunya semata-mata atau bersama istri, maka ibunya mendapat sepertiga. Atau bisa dikatakan barang yang tersisa sesudah diambil oleh istri, wal baqi yang ketinggalan itu bapak. Ya. Jadi sepertiga harta, atau bisa dikatakan juga sesudah dia sisa yang
Ketika dia masih hidup, dia berwasiat, ini tanah untuk abang saya, ini toko ini adalah untuk si fulan. Jadi pembagian yang saya bacakan tadi semuanya adalah setelah kita tunaikan wasiat. Semua wasiat dia. Atau setelah kita tunaikan akan hutang-hutangnya. Ya, misalnya seorang main itu ketika masih hidup dia punya hutang. Apakah hutangnya dengan manusia atau hutangnya dengan Allah? Apa hutang dengan Allah? Misalnya dia sudah wajib haji, dia belum berhaji, itu hutang dengan Allah. Atau misalnya dia sudah sampai nisab hul zakat, ya, ketika dia meninggal nisab dan hul sudah sampai, maka kita bayar zakat dulu. Itu hutang dengan Allah. Atau saya tambahkan lagi, misalnya dia juga ada bernazar, nah kaul. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita hendak memfraidkan harta seseorang, misalnya orang itu punya harta 200 juta, katakanlah. Ketika kita hargakan semuanya 200 juta, ya, wasiatnya umpamanya 10 juta, bisa 10 juta, jadi 22 juta. Kemudian ada utangnya 8 juta, bisa 8 juta, jadi 30 juta. Kemudian sisanya 170 juta, itulah yang kita bagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita pisah wasiat haji dan utang setelah bagi. Kalau setelah bagi tidak ada. Kemudian yang kedua, ayat yang saya bacakan semalam. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadir pada tempat pembagian oleh ulul qurba, kerabat-kerabat kita yang bukan ahli waris. Siapa misalnya? Misalnya ada anak yatim, orang-orang yang terhijab, ya, ketika meninggal kakek, ayahnya duluan meninggal, sehingga yatim itu tidak dapat karena dilarang oleh pamannya, terhilang oleh bapaknya. Namun ketika pembagian dia hadir, Pak, hadir, dia menyaksikan pembagian itu, dia saksikan pembagian harta kakeknya kepada paman-pamannya, dia tak dapat karena dia bukan ahli waris, karena sudah terhijab dia. Farzuqhum minhu, maka berikan kepada mereka, berikan. Wa qulu lahum, dan katakan bagi mereka perkataan yang ma'ruf. Kapan kita berikan kepada anak yatim itu? Qabla qismati, sebelum pembagian. Sebelum harta itu kita bagi, kasih juga sedikit. Nah, karena ayahmu sudah meninggal sebelum meninggalnya ayah, meninggalnya kakek, jadi itu tak sedikit untuk kalian ambil. Ya, itu toko, pemana toko rumah membawa pintu, yang toko sama pintu ujuk tua. Ya, kita coba juga yatimnya, lain baru dapat. Ya kan? Tunggu sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembagian harta itu adalah sesudah kita tunaikan wasiat dan sesudah kita tunaikan utang. Apakah utangnya dengan Allah dan utangnya juga dengan
Yang tahu manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan min Allah, innallaha kana aliman hakima. Itu semua yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijak lagi Maha bijaksana. Jadi makanya saya katakan seperti ini Pak. Harta itu milik Allah. Allah memberi kita sebagai pinjaman, dipinjamkan kepada kita. Barang pinjaman ada. Ketika kita meninggal dunia, Allah akan membagi sendiri hartanya. Saya ulangi, harta itu milik Allah. Sementara dipinjamkan kepada kita selagi kita masih hidup. Nah, ketika kita meninggal dunia, harta itu dibagi langsung oleh Allah. Jadi jangan coba-coba lawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditekankan, fariidatan min Allah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasanya para ulama. Ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu wahai suami-suami mendapat setengah harta yang ditinggalkan oleh para istri. Illam yakul, jika tidak ada bagi istri itu anak, apakah anak daripada kamu atau anak daripada laki kamu. Ketika istri kita meninggal dunia, istri itu tidak punya anak. Apakah anak dari kita atau anak dengan suami yang lain? Kita mendapat setengah harta istri. Dia dah menikah mentera bina kaya, bukan menikah. Yang setengah hartanya milik kita. Kalau dia tidak punya. Ya, satu. Fa in kana lahunna walad, maka jika ada bagi mereka itu anak. Ya, rupanya kita punya anak. Apakah anak dengan kita atau anak dengan suami yang lain? Falakum rubu'u ma mimma tarakna, maka bagi kamu seperempat apa yang ditinggalkan oleh istri. Jadi beda saya ini, kalau tidak punya anak setengah, kalau punya anak seperempat. Juga min ba'di wasiyatin yusina biha au dain, sesudah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau juga sesudah utang. Yang sama seperti kasus tadi, ya. Istri kita misalnya dia punya wasiat, tunai wasiat dulu, dia ada utang, tunai utang dulu. Apakah utang dengan Allah atau utang dengan manusia? Sesudah tunai utang, kita sebagai suami ngambil setengah kalau dia tidak punya anak, ngambil seperempat kalau dia punya anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya. Dan bagi mereka para istri, apakah istrinya satu atau istrinya dua atau lebih, bagi mereka mendapat seperempat harta suami dari apa yang ditinggalkan oleh dari apa yang tidak tinggalkan kepada mereka. Illam yakul, jika tidak ada bagi kamu itu anak. Jadi ketika kita meninggal dunia, dan itu nak penuh apa? Atau nak penuh dua apa? Atau berapa? Yang adalah bebek bego. Yang punya anak ini, rumah kita itu hijau seperti. Oh dua, bagi dua. Oh beri bagi beri. Hero, hero. Yang punya anak. Apakah anak dengan dia atau anak kita dengan istri yang lain?
Jadi illam yakul lakum walad. Maka jika punya anak, ya, maka jika bagimu punya anak, falahuna bagi mereka 1/8 daripada apa yang kamu tinggalkan. Kalau kita laki-laki meninggal, kita punya anak, apakah anak kita dengan dia atau anak dengan istri yang lain? Si istri itu mendapat harta 1/8. Tidak orang kaya tak Tuhan, awet ke tidak orang hidang. Nah, ini orang kaya yang dimana? Tiba-tiba pikir, ya, hidangnya berpuk harta 1/8. Menyudah harta dengan 8 pun sudah, tentu sudah. Kalau tidak punya anak sama sekali, dia mendapat 1/8. Mekbani wasiatin dusun nabiha aude. Kasusnya sama juga, sesudah wasiat dan sesudah tidak tunai hutang. Jadi wasiat dan hutang itu berkali-kali lipat hutang, karena ini penting sekali. Sehingga Nabi mengatakan, Nabi ingat aku sudah mau sholat jenazah orang yang meninggal yang dia punya hutang sebelum ada orang yang nanggung. Artinya orang itu ada uang untuk bayar hutangnya. Jadi begitu besar masalah hutang. Pada hadis yang lain, Bapak sekalian, amalan yang paling besar pahalanya adalah mati syahid. Sehingga orang-orang yang mati syahid semua diampunkan dosa oleh Allah. Ada dosa minum khamar, ada dosa berzina, ada dosa tinggal sholat dan macam-macam. Kalau sudah syahid, semuanya ampun dosa, kecuali dosa utang. Jadi begitu besar Pak tentang utang. Makanya sini sampai 4 kali diulang-ulang tentang masalah wasiat dan juga tentang masalah utang. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan au imratun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidan minhuma as-sudus. Dan jika ada seorang laki-laki itu yang mewarisi akan kalalah. Apa makna kalalah? Ini kalalah menyudah tumbak lagi Pak melambung. Kalalah. Maknanya apa? La walida wala walada. La walida wala walada. Sila orang yang menilai dengan anak adik dan anak ayah. La wali ayah, wala anak. Yang itu dengan kalalah. Walahu bagi laki-laki itu atau bagi perempuan itu, dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan daripada seibu. Seorang meninggal, apakah laki-laki atau perempuan, tidak ada ayah, tidak ada anak, dia hanya ada saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan.
anak belakang kita kan anak ko itu mata itu kedua pokok waka anak jadi Rasulullah katakan karena syarat Allah yang sama itu menganggap itu pada sepertiga yang juga ulang-ulang dulu membagi wasiatin usamnya audain sesudah wasiat atau sesudah utang ghaira mudharin yang tidak mudharin. Mana utang itu utang lebih daripada sepertiga harta. Wasiyatan min Allah, ini juga merupakan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Allah Subhanahu wa taala alimun halim. Allah Maha mengetahui lagi Maha santun. Ayat berikutnya, tilka hududullah. Nah, yang demikian yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah kanun Allah. Itu adalah syariat Allah. Allah menambahkan, wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Lagi ini mana naikkan kalian yang lurus sekalian. Udah Allah. Yudkhilul jannah. Allah masukkan dianya dalam surga yang mengalir di bawahnya segala sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jadi pada ujung ayat Allah berkata, so yang taat ke Allah dan Rasul dalam surga. Ditambah ke ayat yang kedua. Wa may yasillaha wa rasulahu, yang ada bukan. Wa may yasillaha wa rasulahu wa in 'adada hududahu yudkhilul nar khalidan fiha wa lahu 'adzabun muqim. Siapa saja yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas Allah akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, mereka kekal dalam neraka dan bagi mereka mendapat azab yang hina. Jadi makanya ayat 11, ayat 12, 13 dan 14 kalau ini kita baca kita ulang Bapak sekalian dalam masalah fiqh adalah memang ketentuan Allah. Saya ulangi tadi, harta milik Allah. Ketika kita masih hidup dipinjamkan kepada kita, ketika kita sudah meninggal dunia, Allah bagikan sendiri hartanya dengan ayat yang sudah difirmankan dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa. Terima kasih. Gini aja ya, Isa jam 7.25 kita ambil satu saja untuk pertanyaan ya. Kalau bawa ayat ya Pak Nabi namanya itu. Enaknya kami Bapak Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasus yang ada tapi menurut ada kasus seperti cuman kita terus semacam dari review ayat. Jadi rata-rata bab wasiatnya adalah urut agama merupakan suatu bagian dari wanita, termasuk anak dan suami istri. Suami istri lagi haji apabila anak-anak berarti suami merupakan seperempat, tapi perempuan apabila anak-anak merupakan seperlapan. Ya. Nah, ayat yang satu merupakan yaitu seperenam apabila anak-anak sama-sama merupakan seperlek. Dan satu itu adalah apabila anak ayah dan anak anu yang merupakan bagi saudara seibu, apakah laki merupakan sahabat merupakan pernah. Jadi, perbedaan dengan orang yang ibadah sikapnya itu memang nakilan tersedia atau tidak. Sesungguhnya tidak ada perbedaan, ya. Sesungguhnya tidak ada perbedaan. Maka saya katakan tadi, ayat-ayat yang ada di An-Nisa 11-12 ini adalah sebagai dalil kepada ilmu lain yang ada dalam fikih. Kemudian penjelasan yang lagi kami bukannya yang ada dalam fikih. Di sini ada sebut penjelasan. Ini sebut tentang dalil mama orang coba bawa lihat sekali
hari baik. Dadali pama urang lago jo sedengah daunna walaupun miskuma mama darata. Dadali urang agam jo berber pabelana di kana ulang. Jadi nama tetapi penjelasan dengan dalam fikih. Dalam yo supaya dalil dalam fikih mulai daripada kitab Matan Takrib sampai kitab Pembuat sebagainya dalil yang mengangkat. Jadi dua buah ayat yang menurut kitab bagai itu dengan berbagai kitab dalam 4 mazhab semuanya ini dalil. Maka maksud kita tidak tuntas membahas masalah faraid dengan surat An-Nisa 2 ayat, paling tuntas 2 ayat. Tapi akan dituntaskan dengan fikih. Lagi akan sampaikan yang luas di Bosnawi. Tapi semua yang disampaikan di sana mereka berdalil di sini. Dengan contoh masalah kalalah. Yang masalah kalalah, saya dengar di Masjid Jami itu 2 malam pembahasan. Masalah kalalah ada apa? Masalah seorang laki-laki yang dia meninggal tidak punya ayah dan dia tidak punya anak, juga perempuan, ya. Cuma dia punya saudara seribu. Seperti ini, ini orangnya kadang-kadang dulu ngeremeh syarat abang malam, syarat abang pun main. Padahal saudara taboma apakah agama tokuina apabila anak lain yang diberi tiap-tiap keduanya mendapat sempurna. Dia punya saudara satu-satu. 2 ada tangga diraga lainnya. Tapi yang ramai, yang main sampai sepertiga. Tapi sepertiga bersyarikat. Jadi tentang sepertiga bersyarikat tentang masalah kalalah, 2 malam pembahasan. Maka dalam An-Nisa adalah sebagai dalil. Aisyah. Di barangkali dengan tabacanya tadi lebih terwati itu. Lebih terwati karena nama dengan Allah. Wa may yasillaha wa rasulah. Menurut masih kepada Allah dan Rasul dan neraka. Karena Allah dan Rasul termasuk surga. Jadi nama penekanan dua ayat yang terakhir ayat lidah ayat pun ayat lidah. Masa yang ada insyaallah kita pada malam akan datang dengan ayat-ayat ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.